bangkit berdiri. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Biar kita tetap sehat, tetap semangat di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Kebaktian minggu pada hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya Esa, turunlah atas kamu semua kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ayat pengantar kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Markus 10 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kami datang untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sungguh nyata kasih setiamu dalam hidup kami. Kami mau datang memuji Engkau, menyembah Engkau. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkaulah yang layak terima pujian. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah namamu. Bapa, saat ini kami mau datang dengan kerendahan hati kami. Kami sungguh menyadari Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan kesalahan. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami mau datang dengan kerendahan hati kami. Kami mohon pengampunan daripadamu Tuhan. Sungguh kami menyadari Tuhan, kami seringkali mendukakan hatimu. Kami seringkali tidak setia kepadamu Tuhan. Kami tidak taat kepadamu Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pengampunan yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Terpujilah namamu Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berita anugerah terambil dalam kitab Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. KPBK 134, Kristus hidup. Kulayani Tuhanku, kini ku di dunia. Ku tahu Dia tetap hidup selama-lamanya. Rahmat-Nya ku alami, suaranya ku dengar. Tiap ku memerlukannya, Ia mendengar.
Kristus hidup. Di mana ku berada, ada kasih Tuhan. Meski kala ku takut, ku tak putus harap. Ku tahu yang memimpinku, tembus ombak badai. Saat kedatangannya penuh mulia. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Umat Tuhan nyanyilah, bersorak memuji, menyanyi haleluya bagi Kristus Raja. Tuhan pengharapanku dan kekuatanku, tak seorang sehingga Dia penuh kasih. Kristus hidup, kini tetap hidup. Ya dekatku, ya sertaku, jalan yang ku tempuh. Kristus hidup, ku memasyurkannya. Kau bertanya, ya hidupkah? Benar Kristus hidup. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. KPPK 350, pakai hidupku ini. Pakai seluruh hidup kami Tuhan, untuk menjadi alat memberitakan Injil-Mu. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan, digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji, memuji Kristus Tuhan. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagi-Mu. Bagi-Mu ku relalah. Pakai kasih-Ku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diri
Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan, kembali lagi kami bersyukur pada saat hari ini atas kesempatan Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami bisa menikmati akan ibadah. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada saat ini Tuhan kembali lagi kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami dapat terus berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biar Tuhan juga yang akan menolong akan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan doa kami ini Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur pada hari ini kita kembali lagi bisa menikmati akan kasih dan anugerah Tuhan ya dalam ibadah kita, sekalipun kita mungkin harus beribadah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita. Biar kita tetap mau menikmati akan penyertaan Tuhan, menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baru saja kita merayakan akan Paskah, yaitu kebangkitan akan Tuhan kita. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kebangkitannya menandakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Kebangkitannya menandakan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih berkaitan dengan tema kita di bulan April ini, yaitu tentang keagungan Kristus. Yang tentu saja hari ini kita akan bicara tentang bagaimana pelayanan Kristus itu sendiri bagi setiap kita. Oleh karena itu mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-31 sampai yang ke-46. Matius 25 ayat yang ke-31 sampai Matius 25 ayat 31 sampai yang ke-46, saya akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. LAI memberikan judul yaitu penghakiman terakhir. Ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hari kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, dan ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bagaimanakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal dan yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka Ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini,
kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini dapat terus kita renungkan dan kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu berbicara tentang Kristus yang melayani umatnya. Kristus yang melayani umatnya. Melalui teks yang baru saja kita baca, mungkin kita akan bertanya gitu ya, apa hubungannya dengan Kristus yang melayani dengan teks yang baru saja kita baca. Teks yang baru saja kita baca memang ada satu teks yang sedang berbicara tentang suatu penghakiman terakhir yang dilakukan oleh anak manusia ya, yang datang dalam kemuliaannya bersama dengan malaikat-malaikat dan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita kembali lagi melihat dan merenungkan dalam bagian ini, teks yang begitu luar biasa yang bisa kita renungkan bersama. Teks yang baru saja kita baca ini ada satu teks yang bisa terus mengingatkan kita bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya. Kristus yang melayani umatnya. Jika kita lihat dalam bagian ini dari ayat 31 sampai ke 32 itu di sana dikatakan bagaimana anak manusia duduk di atas takhta dan di sana dia akan digambarkan sebagai seorang gembala gitu ya, yang harus memisahkan antara domba dari kambing atau memisahkan dari seorang daripada yang lain. Oleh karena itu, jika kita terus melihat di ayat 33 sampai yang ke-34 pun di sana dikatakan bahwa kanannya, sedangkan kambing ditempatkan di sebelah kirinya. Ya, menjadi satu gambaran Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan di sebelah kanan dan di sebelah kiri, artinya domba yang diletakkan di sebelah kanan mendapatkan satu tempat yang istimewa. Bahkan di ayat 34 di sana dikatakan, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Melalui teks yang baru saja kita baca, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar dan kembali lagi merenungkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu bagaimana pada akhirnya seluruh kehidupan kita atau akhirnya bahwa hidup kita harus masuk dalam satu bagian, yaitu yang namanya penghakiman terakhir. Di sana digambarkan bahwa anak manusia atau Allah itu sendirilah yang memimpin. Allah sendiri itulah yang menjadi hakimnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita kembali lagi merenungkan dan kita terus melihat dalam bagian ini, siapa sih yang mau ya untuk dihakimi? Siapa sih yang mau untuk masuk di dalam masa-masa penghakiman atau harus masuk dalam suatu pengadilan? Saya rasa kita tidak ada yang mau, Bapak Ibu. Ya. Orang salah pun sekalipun ya tidak mau untuk dihakimi mungkin. Tapi jika kita kembali lagi melihat dan merenungkan dalam bagian ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, penghakiman terakhir yang baru saja kita baca ya di dalam teks Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 ini kembali lagi terus mengingatkan kita bagaimana dalam bagian ini penghakiman terakhir yang mungkin menakutkan, yang mungkin kelihatannya begitu menyeramkan, yang mungkin tidak diharapkan oleh orang lain. Tapi dalam bagian ini seakan-akan menjadi satu penghakiman yang sedang kita nanti-nantikan. Mengapa demikian? Bukankah itu menjadi sesuatu yang mengerikan, tapi kita sedang nanti-nantikan bagian itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum jauh kita berbicara tentang Kristus yang melayani dalam bagian ini. Kita melihat mengapa dalam masa-masa penghakiman yang baru saja, teks yang baru saja kita baca ini menjadi sesuatu yang kita nantikan. Yaitu karena yang pertama, karena kita telah dibenarkannya. Karena kita telah dibenarkannya. Kematian Kristus di kayu salib menjadikan kita yang adalah orang-orang yang berdosa, yang oleh karena kasih karunia Allah, kita diselamatkan, kita dibenarkan. Itu kita bisa lihat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Jemaat ini kasih Tuhan, jika kita kembali lagi melihat dalam bagian ini, jika kita terus merenungkan penghakiman yang seakan-akan sedang menunjukkan akan orang itu benar atau salah, tentu saja itu adalah sesuatu yang mengerikan mungkin
sesuatu yang membuat orang akan bertanya-tanya, apakah betul saya ini ada orang yang benar atau orang yang salah. Tapi dalam bagian ini menjadi satu bagian yang menghibur kita, yang menguatkan kita, bahwa kematian Kristus yang baru saja kita rayakan kemarin, ya, bahkan melalui Paskah akan kebangkitannya, menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang hidup, dia adalah Allah yang berkuasa atas segalanya. Dan karena kebangkitannya itu, karena kematiannya itu, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Inilah yang menjadi satu penghiburan dan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi berbicara tentang Kristus yang melayani umatnya. Bukankah itu sendiri juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu di dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Di sana dikatakan bahwa sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam bagian ini kembali lagi Tuhan Yesus sendiri pun juga memberikan satu gambaran. Tuhan Yesus sendiri pun juga memberikan satu pernyataan bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Siapa yang ia layani? Yaitu umatnya, yaitu orang-orang pilihannya. Oleh karena itu dalam bagian ini kembali lagi kita bisa terus merenungkan. Kita bisa terus melihat bagaimana akan karya Allah yang besar dalam kehidupan kita. Kristus yang melayani umatnya. Kristus yang telah menyatakan akan karyanya dalam kehidupan kita. Ia datang ke dunia ini yaitu untuk melayani umatnya. Melalui pengajaran yang terus ia sampaikan, melalui mujizat-mujizat yang terus ia kerjakan hingga pada puncaknya yaitu kematiannya di kayu salib. Oleh karena itu dalam bagian ini jemaat dikasihi Tuhan, Kristuslah yang telah terlebih dahulu melayani kita. Ia tahu bahwa kita tidak akan pernah mampu untuk bisa melangkah sendiri. Termasuk di dalamnya, ia tahu bahwa kita tidak akan pernah mampu untuk bisa menyelesaikan akan persoalan dosa itu. Manusia terus-menerus diikat. Manusia terus-menerus seakan-akan sedang diintimidasi. Ya, bahwa mereka ada orang yang bersalah. Oleh karena itu jemaat dikasihi Tuhan, melalui kematian dan kebangkitannya, kita telah memperoleh akan anugerahnya. Kita telah memperoleh akan kasih-Nya. Dan kita sebagai orang-orang percaya yang digambarkan di dalam Matius 25 seperti domba yang adalah orang-orang yang kudus atau orang-orang yang benar, yang tentu saja itu menandakan bahwa kita adalah milik kepunyaannya. Karena itu berbicara tentang kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai milik kepunyaannya. Kita yang sudah percaya bahwa Dia telah mati bagi kita dan kita telah dibenarkan oleh karena kasih karunia-Nya. Lalu apa yang harus kita lakukan selama hidup kita di dunia ini? Yaitu poin yang kedua yang saya sampaikan, yaitu menyatakan kasih. Menyatakan kasih. Kita bisa lihat di ayat 20, di Matius 25 ayat 35 sampai yang ke-39. Dan kita bisa bandingkan juga atau kita lihat perbandingannya di dalam ayat yang ke-41 sampai yang ke-46. Di sana sedang berbicara tentang orang-orang benar dan orang-orang yang terkutuk. Dua gambaran yang menjelaskan akan orang-orang yang melakukan akan apa yang Tuhan mau dengan apa yang tidak mereka lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini kita kembali lagi bisa melihat dan kita bisa terus merenungkan bagaimana dalam Matius 25 ayat 35 sampai 39. Bagian ini jelas sedang berbicara tentang kasih yang dinyatakan dalam perbuatan yang baik. Hal ini jelas bahwa perbuatan baik kita memang tidak menyelamatkan, bukan?
Kita diselamatkan itu karena kasih karunia Allah. Kita diselamatkan itu jelas karena anugerah Allah. Dan itu tercatat jelas di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Oleh karena itu, cuma kasih Tuhan, perbuatan baik kita memang tidak menyelamatkan kita. Lalu, mengapa kita harus tetap melakukan perbuatan baik itu? Mengapa kita harus tetap menyatakan akan kasih itu? Karena perbuatan baik itu, karena kasih itu, sebenarnya sudah menjadi bagian di dalam hidup kita. Ketika kita sudah menjadi orang-orang yang dibenarkan. Oleh karena itu nanti di bagian selanjutnya kita akan melihat betapa luar biasanya akan pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan. Betapa luar biasanya akan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jika kita kembali lagi merenungkan dan kita melihat dalam bagian ini bicara tentang kasih. Bukankah kita sebagai orang-orang percaya atau kita sebagai orang-orang Kristen disebut sebagai orang-orang yang penuh dengan kasih? Tapi menjadi pertanyaannya jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah orang yang penuh dengan kasih itu hanya sebatas sebagai suatu sebutan atau mungkin hanya sebatas suatu ciri-ciri yang mungkin tidak kita lakukan? Biar dalam bagian ini kita kembali lagi mau terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yaitu bagaimana kita benar-benar mau terus menyatakan akan kasih Allah itu sendiri. Bagaimana kita mau terus akan menyatakan akan kasih itu sendiri. Di ayat yang ke-35 sampai yang ke-39, ya khususnya di ayat yang ke-37 sana dikatakan bahwa maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bagian ini kembali lagi kita bisa melihat bagaimana di dalam kita melakukan semua yang ada, dalam kita menyatakan akan kasih, kita tentu harus memiliki satu sikap. Yaitu yang pertama, sikap yang harus kita miliki, yaitu ketaatan dan kerendahan hati. Mengapa ketaatan dan kerendahan hati ini kita perlukan dalam kehidupan kita? Bukankah dalam kita menyatakan kasih, ya kita nyatakan aja. Dalam apa? Bukankah karena ketika kita untuk menolong orang, ya kita lakukan saja, kita sekedar menolong saja. Jemaat yang dikasih Tuhan, dalam bagian ini dua sikap ini jadi satu bagian yang penting dalam kehidupan kita. Itu dapat terus mengingatkan kita mengapa kita memerlukan akan ketaatan dalam kita melakukan atau menyatakan akan kasih. Yaitu bahwa ketaatan itu kita perlukan agar kita tetap terus setia di dalam kita mengerjakan akan perbuatan baik itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, sebagai orang-orang yang sudah menerima akan karya keselamatan melalui akan pelayanan Kristus bagi setiap kita orang-orang percaya, mengingatkan kita, memampukan kita untuk memiliki ketaatan ini agar setiap kita terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yaitu apa? Menyatakan akan kasih, melakukan akan perbuatan baik, memperhatikan akan setiap orang, menolong akan setiap orang yang memerlukan. Dan yang kedua, mengapa kita memerlukan kerendahan hati? Kerendahan hati kita perlukan agar dalam kita melakukan itu semua bukan berpusat pada diri kita sendiri yang akhirnya berujung pada kesombongan, melainkan karena itu merupakan bagian yang memang sudah Tuhan rancangkan dan Tuhan kehendaki di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Dua hal yang mungkin kelihatannya simpel gitu ya, ketaatan, kerendahan hati. Mungkin sering kali kita mendengar Bapak Ibu, ya sering kali kita membaca gitu ya dan seterusnya. Tapi dalam bagian ini kembali lagi kita bisa melihat betapa pentingnya dua hal ini dalam kita terus menyatakan akan kasih Allah. Oleh karena itu mengapa kita harus terus menyatakan kasih? Karena itu menjadi satu bentuk ketaatan kita kepada Allah.
menjadi satu bentuk akan ketaatan kita kepada karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kerendahan hati menjadi bagian yang terus mengingatkan kita akan siapa kita dulu sebenarnya. Yang adalah orang-orang yang berdosa. Yang mungkin adalah orang-orang yang tidak layak untuk menerima kasih Allah itu sendiri. Tapi karena anugerah Allah, tapi karena kasih karunia Allah, kita memperolehnya. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah wabah COVID-19 yang saat ini sedang terjadi, ya, kalau kita melihat akan situasi di negara kita sendiri, kita begitu sedih. Bukan semakin berkurang, bukan, tapi terus semakin hari semakin bertambah. Dan itu mungkin akan membuat kita semakin khawatir, membuat kita semakin takut. Bahkan di beberapa kota sudah mulai memperlakukan akan PSBB gitu ya, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Sudah mulai diperlakukan, artinya apa? Wabah ini sudah menjadi satu bagian yang sudah mulai meluas, semakin berpengaruh dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin pekerjaan usaha kita pun sudah mulai terasa. Banyak orang-orang atau karyawan yang harus mengalami yang namanya PHK. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mulai memikirkan bagaimana mereka harus memutarkan uang mereka, sehingga perusahaan atau usaha mereka tetap dapat berjalan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika mungkin kita terus melihat itu, maka berbicara tentang menyatakan kasih, kata kita tidak akan pernah mampu. Tapi ketika kita kembali lagi melihat dan merenungkan akan kebaikan Tuhan, melihat akan pelayanan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, kita akan menjadi orang-orang percaya yang hidup dalam ketaatan kepadanya dan memiliki kerendahan hati untuk terus menyatakan kasih. Melalui gereja kita, Bapak Ibu, melalui yayasan atau lembaga sosial yang ada, yang saat ini sedang, saya perkatakan sedang bersemangat untuk dapat terus menolong, membantu orang-orang yang membutuhkan. Biar melalui apa yang ada dalam bagian ini, kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, kita benar-benar mau melakukan itu. Oleh karena itu, jemaat dikasihi Tuhan, dalam kita melakukan bagian ini, biar kita tetap terus ingat bagaimana kita mau tetap terus taat. Taat akan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, di dalam perbuatan baik itu. Dan tetap terus memiliki kerendahan hati, agar kita bukan kita yang sedang dipuji, tapi biar Tuhan yang dimuliakan. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kesulitan yang ada saat ini, ya, wabah yang ada saat ini, memang bukan satu bagian yang mudah bagi setiap kita orang-orang percaya, bahkan bagi setiap kita yang ada. Baik kita sebagai seorang atasan atau sebagai seorang bos, baik kita yang menjadi hanya sebagai seorang karyawan, ya, atau mungkin kita yang sedang bekerja secara mandiri. Bukan hal yang mudah ketika kita sedang berbicara dalam situasi saat ini. Semuanya serba terbatas, semuanya serba sangat sulit untuk kita lakukan. Tapi biar dengan pertolongan yang daripada Tuhan sendirilah Bapak Ibu, kita tetap terus mau menyatakan akan kasih itu. Kalau kita lihat di ayat 35 sampai 36, ini adalah satu bagian bagaimana kita bisa menyatakan kasih. Menyatakan kasih bukan sesuatu yang berbicara tentang sesuatu yang wow, sesuatu yang besar, sesuatu yang kelihatan megah, sesuatu yang kelihatan hebat dan mungkin luar biasa. Tapi di sana dikatakan menjadi satu gambaran, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Dan aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Menjadi satu gambaran yang begitu simpel, satu gambaran yang begitu sederhana, yang mungkin hanya segelas air
itulah yang mungkin sedang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin hanya sepiring nasi untuk bisa mencukupkan akan rasa lapar bagi orang-orang yang memerlukan. Itu sudah menjadi bagian bagaimana kita mau menyatakan akan kasih Allah. Oleh karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, saya bersyukur ya bahwa di gereja kita ya, bahkan seluruh gereja-gereja Tuhan sedang terus bersemangat untuk bagaimana mereka mau mengulurkan tangan mereka, yaitu untuk menolong orang-orang yang memerlukan. Mungkin gak banyak yang bisa dilakukan oleh kita, mungkin gak banyak yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang memerlukan itu, tapi setidaknya mereka tetap bisa merasakan akan kasih Allah itu. Mereka tetap bisa merasakan akan pemeliharaan itu. Oleh karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam bagian ini, di dalam kita terus menyatakan kasih, tentunya dengan ketaatan dan kerendahan hati kita. Satu hal yang begitu penting ketika kita menyatakan akan kasih itu, yaitu bagaimana kita memiliki motivasi yang benar. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-40 di sana dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, bagian ini menjadi bagian yang mengingatkan kita bahwa sekecil apapun yang kita kerjakan mungkin bagi orang lain, pertolongan apapun atau perhatian apapun yang kita berikan kepada orang lain, sebenarnya bukan sedang berbicara akan apa atau bagaimana yang sedang kita lakukan, tapi sedang berbicara tentang akan siapa yang sedang kita layani, atau kepada siapa akan apa yang sudah atau yang sedang kita lakukan. Yang jelas dalam bagian ini yaitu kepada Kristus, yaitu kepada Tuhan. Oleh karena itu dalam bagian ini, inilah yang menjadi bagian yang kembali lagi mengingatkan kita bagaimana kita harus memiliki akan motivasi yang benar. Sikap kita yaitu ketaatan dan kerendahan hati kita harus didasar pada motivasi yang benar, yaitu semuanya berpusat pada Kristus. Jika tadi saya mengatakan bahwa kerendahan hati yaitu bagaimana kita memerlukan itu agar kita tidak berpusat pada diri kita. Karena memang itu ada satu bagian yang penting Bapak Ibu. Mungkin di luar sana banyak sekali orang yang ingin melakukan akan perbuatan baik, semuanya hanya tertuju pada dirinya sendiri. Agar apa? Setidaknya orang melihat bahwa dia adalah orang yang baik. Setidaknya dia adalah orang yang memperhatikan orang lain. Tapi dalam bagian ini kembali lagi kita bisa melihat Allah mengerti, Allah tahu seberapa dalam hati kita ketika kita melakukan itu semua. Yang jelas dalam bagian ini kita bisa melihat dan kita bisa terus merenungkan biar apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semuanya berpusat pada Kristus. Termasuk di dalam ketika kita menyatakan akan kasih itu. Kristus telah melayani umatnya sehingga anugerah keselamatan itu memampukan kita untuk kita dapat memiliki hati yang terus berpusat pada Kristus. Awal tadi saya sudah katakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Ini menjadi satu bagian yang mendasari hidup kita ketika kita menyatakan akan kasih. Kalau kita tadi saya katakan di dalam Efesus 2, ya coba kita baca di dalam Efesus 2. Di ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 di sana dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi bagian yang terus mengingatkan kita. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya mau terus hidup, memiliki motivasi yang benar, yaitu hidup yang terus tertuju hanya kepada Kristus. Seluruh hal yang kita kerjakan, termasuk di dalam bagaimana kita melakukan akan pekerjaan baik itu atau perbuatan baik itu kepada orang lain. Kembali lagi, biar bukan kita yang dimuliakan, tapi biar semua itu untuk kemuliaan Allah. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan dalam bagian ini, yaitu bahwa pelayanan yang sejati itu selalu berpusat kepada Kristus. Pelayanan yang sejati selalu berpusat kepada Kristus. Sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, kita adalah orang-orang yang harus terus menyatakan akan kasih sebagai satu bentuk ketaatan kita di dalam Tuhan. Dan kita harus terus memiliki kerendahan hati dan memiliki motivasi yang benar di dalam Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah apa yang sudah Kristus lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, atau sebagaimana Kristus yang telah melayani umatnya, marilah kita sebagai orang-orang percaya atau orang-orang yang sudah dibenarkan pun juga ada di dalam bagiannya. Yaitu untuk apa? Untuk tetap terus mau taat dan rendah hati untuk melayani Tuhan. Untuk menyatakan akan kasih yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Dan kita mau bagikan itu kepada orang lain. Dan biarlah semua yang ada kita terus disertai dengan motivasi yang benar, yaitu hati yang terus berpusat kepada Kristus. Oleh karena itu, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan tetap terus menolong kita, memampukan kita dalam kita melakukan itu semua. Dan biarlah kembali lagi nama Tuhan kita Yesus Kristus yang dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali lagi kami bersyukur pada saat hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang kembali lagi mengingatkan kami bahwa pada akhir dalam kehidupan kami mungkin harus mempertanggungjawabkan akan apa yang sudah kami kerjakan. Tapi kami bersyukur akan kasih karunia-Mu. Kami menjadi orang-orang yang dibenarkan. Tentu saja dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, sebagai orang-orang yang benar, tentu kami harus melakukan akan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Yaitu bagaimana kami dapat terus menyatakan akan kasih Allah. Tuhan terus berikan kami hati yang taat untuk melakukan itu semua. Tuhan terus berikan kami hati yang penuh dengan kerendahan hati untuk mengerjakan itu semua. Menyadari bahwa siapa kami, Tuhan. Kami pun juga adalah orang-orang yang berdosa, yang karena kasih karunia Allah kami dibenarkan. Dan biar apa yang kami kerjakan Tuhan dapat terus kami tertuju hanya kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, kami memerlukan Engkau dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan dalam bagaimana kami terus menyatakan akan kasih itu. Sebagaimana Kristus yang melayani umatnya. Menjadi satu pernyataan yang begitu indah dalam hidup kami. Menjadi satu bagian yang begitu indah dan luar biasa dalam hidup kami. Kami yang mungkin tidak layak akan menerima kasih itu, telah Tuhan layakan. Sehingga kami memperoleh akan karya keselamatan itu. Dan biar di dalam hidup kami mau mengerjakan itu semua Tuhan. Untuk kembali lagi agar orang lain pun juga bisa merasakan. Dan biar nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, inilah Tuhan hidup kami. Biar kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami. Dan Tuhan sendiri akan terus menolong kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami serahkan doa kami ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu saya undang kita berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati memasuki doa syafaat. Yang pertama-tama mari kita mengucap syukur kalau Tuhan masih memelihara kehidupan kita sampai saat ini, memelihara negara kita, bahkan memelihara di tengah pergumulan wabah COVID-19. Yang kedua, mari kita juga mendoakan setiap keluarga untuk tetap setia, berharap dan bersandar kepada Tuhan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam sekolah anak-anak di rumah, demikian juga dalam kehidupan pribadi kita dengan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang peduli dengan hidup kami. Engkau tahu apa yang terjadi di negara kami ya Tuhan, bahkan yang terjadi di seluruh dunia. Saat ini kami mengucap syukur karena Engkau tetap memelihara kesehatan kami, tetap memelihara semangat dan kekuatan kami, baik dalam berumah tangga, baik di dalam bekerja, baik di dalam situasi anak-anak belajar dan sekolah di rumah. Demikian juga ya Tuhan, di tengah usaha yang tidak menentu, kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah pekerjaan bahkan usaha jemaat-Mu. Sebab itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan setiap pergumulan pribadi demi pribadi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan solusi, Tuhan berikan jalan keluar. Demikian juga ya Tuhan, ada kesempatan, ada waktu untuk membina hubungan yang dekat dengan Allah kami. Biarlah Engkau juga melalui kesempatan ini sungguh-sungguh menguatkan dan memulihkan hubungan dengan Engkau sendiri. Tuhan berkatilah setiap keluarga yang sudah beribadah bersama-sama, berdoa bersama-sama, bahkan juga ibadah streaming bersama-sama. Kami terus berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan diberikan kekuatan, seluruh masyarakat dan bangsa diberikan hikmat, khususnya dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar ini, sehingga setiap daerah, setiap kota, setiap kabupaten dan kecamatan punya hikmat di dalam menerapkan hal ini. Terima kasih ya Tuhan, lindungilah kami semua. Pada saat ini kami juga bersehati mendoakan untuk masa depan perjuangan bangsa dan negara ini, karena PSBB dilanjutkan sampai 29 Mei yang akan datang. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin perusahaan, juga pemimpin-pemimpin di dalam tokoh masyarakat, supaya kami bisa bersatu hati bagaimana memikirkan solusi yang terbaik untuk masa depan negara dan bangsa kami. Tuhan, kami butuh hikmat, kami butuh kesatuan hati, kami butuh juga ketaatan dari masyarakat untuk menjalankan apa yang Tuhan sudah gariskan melalui pemerintah negara kami. Sebab itu ya Tuhan, Tuhan menyertai. Setiap peraturan bisa dilakukan dengan baik, ditaati dengan baik, khususnya dalam situasi saat ini, khususnya saudara kami yang muslim memasuki bulan puasa, dan juga ada sebagian masyarakat yang harus mudik pulang kampung. Dimanapun mereka berada,
Tuhan kiranya menyertai, supaya pandemi COVID-19 tidak makin melebar ke sana dan kemari. Dan kami terus berdoa ya Tuhan, bagi tenaga medis, dokter, suster, perawat, dan juga anggota medis yang lain. Tuhan menyertai mereka. Mereka harus terpisah dengan keluarga. Mereka harus berjuang di front depan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak gereja yang mendoakan mereka, mendoakan setiap pasien, mendoakan kesehatan para dokter dan tenaga medis, supaya mereka tetap berjuang dan tangan Tuhan menyembuhkan satu demi satu pasien yang terpapar COVID-19. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan juga ya Tuhan setiap pergumulan pribadi. Kalau ada di tengah jemaat yang kehilangan pekerjaan, kalau ada toko dan usaha yang mungkin mengalami kelesuan, Tuhan kiranya buka jalan. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan jalan keluar. Bagaimana kami melanjutkan kehidupan dengan baik. Kami juga berdoa baik untuk Kota Palu secara khusus. Ada gerakan organisasi Palu Bangkit Bersama yang tetap mensuplai, yang tetap concern dan perhatikan di dalam pelayanan diakonia. Kami juga bersyukur untuk gereja kami yang juga memikirkan hal ini, khususnya di dalam pelayanan diakonia, supaya memikirkan dan juga menolong jemaat-jemaat yang berkekurangan, yang dalam kesulitan ekonomi, bahkan yang bergumul untuk kehidupan sehari-hari. Tuhan kiranya memberkati baik pelayanan Palu Bangkit Bersama, baik pelayanan diakonia dari gereja kami, bahkan gereja-gereja yang lain. Terima kasih ya Tuhan, satukanlah iman kami, satukanlah kekuatan kami untuk menolong dalam situasi yang sulit saat ini. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami hanya kembalikan kepada Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Untuk Bapak Ibu yang di rumah bisa memberikan persembahan syukur melalui transfer ke nomor rekening gereja. Bisa juga dikumpul dan diberikan kepada ketua-ketua rayon masing-masing. KPPK 233, aku percaya padanya. Padanya tempuh hidupku, ku percaya padanya dan memuji Dia. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan pasti tolong. Yalah sobatku, sobat yang setia, ku bersandar Dia selama-lamanya. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku, asal percaya Tuhan, Ya pasti tolong. Ku percaya padanya di jalan sempit, ku percaya padanya, selalu ikut Dia. Meski ku letih dan lesu, susah hatiku, asal percaya Tuhan, Ya besertaku, Ya pemanduku, kawan yang setia, Ya di sini
resah hatiku. Asal percaya Tuhan, ya besertaku. Asal percaya Tuhan, asal percaya Tuhan, ya pasti tolong. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami melewati setiap keadaan apapun ya Bapa. Saat hari ini Tuhan kami mengucap syukur, kami boleh memberikan persembahan, berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami taruh ke dalam tangan-Mu, kami mau berdoa, biarlah persembahan kami ini dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami taruh dalam tangan-Mu untuk setiap anak-anak-Mu, dalam setiap usaha pekerjaannya, senantiasa Engkau berkati ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Untuk itu jemaat saya undang kita bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan pulang dan terimalah berkat-Nya. Kasih kemurahan dari Allah Bapa, keselamatan dan penebusan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penyertaan, bahkan proteksi dari Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan saudara mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah selesai, ambil waktu teduh di hadapannya. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Diingatkan kembali untuk ibadah minggu berikutnya dan ibadah RGT hari Rabu itu tetap streaming. Mohon jemaat bisa mengikutinya dengan setia. Dan untuk persembahan, jemaat bisa mentransfer ke rekening gereja atau mengumpulkan di kotak yang telah tersedia di gereja atau dikumpulkan kepada ketua-ketua rayon masing-masing. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Sobat yang setia, ku bersandar dia selama-lamanya. Badai atau cuaca gelap, beratlah langkahku.
Asal percaya Tuhan, ya pasti tolong. Ku percaya padanya di jalan sempit. Ku percaya padanya, selalu ikut dia. Meski ku letih dan lesu, susah